Sebenarnya boleh nggak sih kaum muslimin itu merayakan tahun baru? Nah, begini loh teman-teman, perayaan tahun baru Masehi itu bukan hari raya umat Islam, melainkan hari raya kaum kafir, khususnya kaum Nasrani. Penetapan 1 Januari sebagai tahun baru awalnya diresmikan Kaisar Romawi Julius Caesar tahun 46 sebelum Masehi. Nah, penetapan ini kemudian diresmikan ulang oleh pemimpin tertinggi Katolik yaitu Paus Gregorius XII tahun 1582, kemudian diadopsi oleh hampir seluruh negara Eropa Barat yang Kristen sebelum mereka mengadopsi kalender Gregorian tahun 1752. Nah, bentuk perayaan Tahun Baru Masehi ini bermacam-macam ya, baik berupa ibadah seperti layanan ibadah di gereja maupun aktivitas non-ibadah seperti apa? Karnaval, entertainment, berolahraga, family time, dan lain-lain. Nah, berdasarkan manat ataupun fakta hukum tersebut, maka haram hukumnya seseorang muslim itu ikut-ikutan merayakan Tahun Baru Masehi. Dalil keharamannya ada dua. Yang pertama, dalil umum yang mengharamkan kaum muslimin menyerupai kaum kafir tasabbuh bil kufar. Nah, ayat-ayat semakna ini juga banyak sekali ya. Dalil umum lainnya sabda Rasulullah, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Nah, hadis-hadis tersebut telah mengharamkan umat Islam menyerupai kaum kafir dalam hal-hal yang menjadi ciri khas kekafiran mereka seperti akidah dan ibadah mereka, hari raya mereka, pakaian khas mereka, cara hidup mereka, dan lain-lain. Nah, yang kedua, dalil khusus yang mengharamkan kaum muslimin merayakan hari raya kaum kafir, tasabbuh bil kufar fi a'yadihim. Nah, berdasarkan dalil-dalil di atas, maka haram hukumnya seorang muslim merayakan tahun baru Masehi, misalnya dengan meniup trompet, menyalakan kembang api, menjolut petasan ataupun mercon, menunggu detik-detik pergantian tahun baru, memberi ucapan selamat tahun baru, makan-makan dengan niat untuk merayakan tahun baru, dan aktivitas lain dengan niat merayakan tahun baru tersebut. Nah, semuanya haram karena termasuk perbuatan menyerupai kaum kafir ataupun tasabbuh bil kufar yang telah diharamkan di dalam Islam. Di tahun 2025 ini masih ada saja yang seperti ini. Contohnya dalam video tersebut yang diunggah oleh Triam Risa, dia mengatakan bahwa mengucapkan selamat tahun baru itu haram katanya. Tahun baru ini dirayakan oleh seluruh umat manusia untuk pergantian tahun, bukan hari raya keagamaan. Sepertinya Triam Risa Ustazah ini membutuhkan asupan gizi yang baik, agar saraf-saraf otaknya bisa berpikir lebih baik lagi. Sepertinya dia lupa bahwa dalam kitabnya sendiri membolehkan ucapan terhadap hari raya non-muslim. Ada perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen. Sebagian ulama membolehkan, dengan syarat tertentu, berdasarkan dalil-dalil toleransi dalam Islam. Berikut adalah beberapa dalil dan pandangan ulama yang mendukung kebolehan tersebut. Dalil dari Al-Quran. 1. Perintah berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memusuhi Allah berfirman. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Qs. Al-Mumtahanah, 8. Ayat ini menunjukkan bahwa berbuat baik dan menjaga hubungan yang baik dengan non-muslim yang tidak memusuhi Islam adalah dibolehkan. 2. Dialog yang baik dengan ahli kitab. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Qs. Al-Ankabut, 46. Ayat ini menekankan pentingnya sikap baik dalam berinteraksi dengan ahli kitab Kristen dan Yahudi, termasuk dalam hal memberi ucapan selamat pada momen yang tidak bertentangan dengan akidah Islam. Berikut adalah hadis Nabi. 1. Sikap Nabi terhadap non-muslim dalam beberapa riwayat, Rasulullah bersikap baik kepada non-muslim, bahkan menjalin hubungan sosial yang harmonis. Misalnya, Rasulullah menerima tamu non-muslim, memberikan hadiah, dan menghormati hak-hak mereka. 2. Perjanjian dengan non-muslim. Rasulullah membuat perjanjian damai dan menjalin hubungan baik dengan non-muslim, seperti dalam Piagam Madinah. Ini menunjukkan toleransi dalam hubungan sosial dengan non-muslim,
selama tidak melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama. Berikutnya dari pandangan ulama, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi membolehkan mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen, dengan syarat 1. Tidak mengandung pengakuan atas akidah mereka. 2. Hanya sebagai bentuk sopan santun dan hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau mengatakan, mengucapkan selamat kepada mereka atas hari besar mereka termasuk dalam muamalah duniawi yang baik, bukan masalah keyakinan. Berikut pandangan ulama Syekh Ali Jumah, mantan mufti Mesir. Beliau menegaskan bahwa mengucapkan selamat Natal dibolehkan selama hal itu bertujuan untuk mempererat hubungan sosial dan toleransi, bukan sebagai pengakuan terhadap keimanan mereka. Beliau mengacu pada prinsip Islam yang mengajarkan ihsan, berbuat baik kepada semua manusia. Berikut pandangan ulama, Syekh Ahmad Kuti, cendekiawan Islam Kanada. Syekh Ahmad Kuti mengatakan, mengucapkan selamat Natal adalah bagian dari hubungan sosial yang baik. Islam mendorong umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga dan rekan kerja, termasuk non-muslim. Fatwa kontemporer. 1. Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwa MUI, mengucapkan selamat Natal dibolehkan jika dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik dan tidak mengandung unsur syirik. Namun, partisipasi dalam ritual ibadah dilarang. 2. European Council for Fatwa and Research. Dewan ini menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen merupakan bentuk toleransi yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam, asalkan tidak melibatkan pengakuan terhadap keyakinan mereka. Jadi kesimpulannya, mengucapkan selamat Natal bagi umat Islam dibolehkan oleh sebagian ulama, selama 1. Tidak mengandung pengakuan terhadap akidah Kristen. 2. Dimaksudkan untuk menjaga hubungan sosial dan mencerminkan sikap toleransi. 3. Tidak melibatkan partisipasi dalam ritual keagamaan. Sepertinya, ustazah ini harus belajar lebih jauh lagi dalam agamanya, agar dapat mengedukasi jamaahnya, bukan sebaliknya, membodohi jamaahnya. Sebab orang-orang yang seperti ini dapat memecah belah antar umat beragama. Pelarangan ucapan selamat Natal seringkali dianggap tidak sejalan dengan prinsip toleransi dan pluralisme dalam masyarakat yang beragam. Kritik terhadap pelarangan ini dapat disampaikan dari beberapa sudut pandang. 1. Mengabaikan nilai kebinekaan. Indonesia adalah negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang menjunjung tinggi keberagaman. Melarang seseorang untuk mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen, Katolik justru bertentangan dengan semangat kebangsaan yang menghargai perbedaan. 2. Penyempitan makna keimanan. Pelarangan ini sering didasarkan pada interpretasi agama tertentu yang menganggap ucapan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas keyakinan agama lain. Namun, ucapan selamat Natal sebenarnya lebih bersifat sosial dan kultural, bukan pengakuan teologis. Melarangnya menunjukkan pandangan yang sempit terhadap esensi keimanan seseorang. 3. Potensi memecah persatuan. Ketegangan sosial dapat meningkat ketika simbol-simbol toleransi, seperti ucapan selamat Natal, dibatasi. Hal ini menciptakan sekat-sekat dalam masyarakat, yang justru berpotensi memicu konflik antaragama. 4. Melanggar hak kebebasan berpendapat. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan ucapan baik dan mempererat hubungan sosial dengan cara mereka sendiri. Melarang ucapan selamat Natal berarti merampas hak seseorang untuk mengekspresikan rasa hormat dan kasih sayang kepada sesama. 5. Ironi dalam kehidupan sosial. Melarang ucapan selamat Natal tidak hanya mengerdilkan nilai-nilai toleransi, tetapi juga menciptakan ironi besar. Di satu sisi, masyarakat diajarkan untuk saling menghormati, tetapi di sisi lain, ruang untuk mengekspresikan rasa hormat itu justru dibatasi. Toleransi adalah dasar kehidupan bersama yang harmonis. Menjadikan ucapan selamat Natal sebagai hal yang dilarang hanya akan mempersempit ruang dialog antaragama dan menghambat perkembangan masyarakat yang inklusif. Terima kasih sudah menyampaikan video ini. Beri dukungan dengan cara like, komen, share dan subscribe.